Welcome to Suara Hair Channel. Istri tidur, anak tidur, baru main. Apa kamu itu sudah tidak punya akal sehat? Sutradara Dewi kalau itu malah terlalu warap ya. Semuanya sendiri. Termasuk pengambilan gambar. Iya, saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair. Dan kali ini kita ada di ruang tamu, tempat saya mengajak berbincang tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, pemikiran mereka, dan hal-hal yang menarik yang mereka bawa. Kali ini tamu saya istimewa. Ini anak muda, predikatnya turah-turah akeh banget lah. Dia guru, pemain teater, penyair. Agak istimewa itu. Teksa Teguh Satrio. Sebelum orang kasar, pentas yang paling berkesan atau selain orang kasar apa? Pentas apa? Yang paling terkesan seumur hidup saya dan bakal Karena api yo itu karena elek yo. dan bakal ingat terus, nggak bakal saya lupakan. Itu justru ketika saya memutuskan untuk bermain monolog, Mas. Saya memutuskan untuk saya kok pengen menantang diri saya main monolog. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah main monolog, hanya main teater biasa. Dan itu saya sutradari sendiri, saya tulis sendiri naskahnya, saya mainkan sendiri. Saya benar-benar pengen menantang diri saya. Kecuali musik saya tetap butuh bantuan orang lain. Nah, persiapan sudah saya siapkan betul-betul. Karena itu konteksnya lomba. Saya nggak pengen main-main. Nah, kenapa itu tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya? Karena itu pengalaman pertama main monolog, apalagi bahasa Jawa. Saya jujur kesulitan sekali, meskipun orang Jawa, tapi untuk main berbahasa Jawa saya kesulitan. Saat pengenalan panggung, Mas, semuanya oke. Lancar, lampu, musik, aman, semuanya aman. Ketika pas detik waktu sudah berjalan, timer dihitung oleh panitia, kan ada tanda lampunya. Saya sudah siap ngumpet di properti saya. Saya sudah masuk dalam permainan. Setelah itu saya kan pakai dua teknik lampu. Lampu yang saya sediakan sendiri karena tidak disediakan panitia, dan lampu paten dari panitia. Karena konteks lomba lampunya terbatas. Betul, gitu ya, terbatas. Ketika awal pembukanya pakai lampu saya sendiri, maka oke, aman. Ketika menuju adegan berikutnya, lampu panitia mati, nggak nyala itu waduh, lebih dari 1 menit. Acting sehebat apapun, kalau lampu mati, biar ambiar itu. Saya di atas panggung, apalagi kru yang saya ajak, jujur murid saya yang saya beri kesempatan untuk ayo berbagi kesempatan untuk punya pengalaman lomba teater gitu. Yang terjadi panik. Saya sutradara nih. Saya main sendiri di atas panggung wis. Cetok. Nek saya sebagai sutradara di luar panggung saya bisa mengambil keputusan. Improvisasi juga. Iya kan? Tapi saya sebagai sutradara di sini ini ada apa? Ada masalahnya di mana kan saya tidak tahu. Yang sini juga tim lighting saya sedang konfirmasi dengan panitia yang berada di jauh sana. Saya nggak tahu loh iki piye kok ora diurip-urip ki lampune piye. Saya meh dialog, nanti tiba-tiba lampunya nyala juga nggak bagus. Tidak sesuai konsep. Saya diam terus di atas panggung padahal tadi sudah membuka dialog. Itu aduh, diam tok. Barangkali Pak Sendang itu ingat ada peserta yang muelek kayak gitu. Itu saya isin aku. Tapi itu di luar rencana. Dosen Universitas Negeri Semarang sudah disebut oleh Teksa. Saya jujur malu mendengar pentas ada kesalahan di luar itu, dan itu aduh, seumur hidup saya aduh saya jengkel tenan. Manjat si sapa? Aku dhewe.
itu yang nggak bisa saya lupakan lah. Ya, gitu. ya. Lakonnya apa itu? Pakai naskah? Saya sendiri, jadi tenung. Tenung. Tulisan sendiri ya? Iya, tulisan saya sendiri, tenung. Karena dibebaskan saat itu mau ambil apapun. Ya, memang kayaknya saya harus menyadari bahwa tidak melulu orang itu dihadapkan dengan keberhasilan dan kepuasan. Ya, ya. Kadang saya harus diuji dengan kenyataan kegagalan, dan saya dari situ harus belajar banyak. Maka nggak bisa orang itu sombong seperti saya saat itu, nyutradarai dewe, nulis dewe, ngaktori dewe. Itu saya kapok. Minimal sutradaranya mau liyo. Ya, ya, ya. Saya belajar banyak dari hal itu. Oke. Tapi masih diulangi lagi ketika bikin monolog di rumah saja. Oh iya. Sutradara dewe. Kalau itu malah terlalu warok ya. Semuanya sendiri. Termasuk pengambilan gambar. Iya, saya sendiri dibantu tripod. Istri tidur, limpe. Ya, ya. Istri tidur, anak tidur, baru main. Ya, ternyata nggak kapok juga itu. Nagih loh. Ya, sebentar. Ayah akan membuatkan telur mata sapi untukmu. Apa kamu itu sudah tidak punya akal sehat? Orang yang meninggal itu bagian dari tim medis. Dia meninggal itu juga karena berjuang menyelamatkan pasien. Bayangkan jika itu adalah keluarga, bagaimana? Lebih baik sekarang ini kita mendekatkan diri pada Tuhan kita. Jangan hanya gara-gara rumah ibadah ditutup, kemudian orang-orang menutup hatinya atau tertutup hatinya. Bagian yang monolog di rumah saja. Iya. Itu kan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Betul, kan? betul. Seperti halnya saya bikin ruang tamu, ini kan nggak terbayangkan sebelumnya. Iya. Itu barokah pandemi itu kira-kira. Betul. Apa pikiran kok bisa menginspirasi bikin monolog itu di rumah saja, di dapur saja bahkan? Betul, itu berkah wabah aja. Karena corona nggak bisa, saya jujur jenuh. Istri saya barangkali sangat merasakan kejenuhan saya. Saya terserang psikologinya. Saya di rumah itu hampir mudah sekali marah. Terus aduh, saya menyadari loh, kok saya sekarang jadi gampang banget kepancing untuk marah. Karena jenuh. Saya itu nggak, jarang sekali di rumah, aktivitas di rumah. Ya. Saya sering keluar. Ya. Nah saat itu kan nggak boleh keluar rumah. Saya patuh itu hampir kenceng gitu ya? Agak kenceng. Saya selama sebulan di rumah itu juanuhnya minta ampun. Meskipun saya sudah berupaya menghibur diri dengan anak-anak, tapi jiwa saya tetap keluar juga. Maka saya aktif di media sosial Instagram, ada info untuk pentas ini. Sebelumnya kan saya hanya baca puisi. Ya. Tapi suatu ketika saya baca ada pentas di rumah dalam bentuk apapun, kayaknya kok asik. Saya pengen bermonolog. Ya. Dan kebetulan ada informasi itu, akhirnya saya garaplah monolog pentas di rumah dengan durasi yang 5 menit itu. Untuk ide kenapa saya pakai setting dapur, ya kebetulan teman-teman yang terkesannya itu karena set dapurnya itu. Ya. Yang komentar, yang japri ke saya, dapur kok bisa semrawut kayak itu saya, kalau saya ngeset karena sebetulnya kondisi rumah kan minim. Wah, nendi kira duit, nggak ada tempat yang untuk disetting. Apalagi saya kan nggak persiapan barang-barang properti, kain segala macam, lampu itu ada di sekolah semua. Di rumah nggak saya siapkan. Maka saya seadanya di rumah apa ya yang bisa ya. Saya lihat dari sudut sini, oh ternyata yang bisa saya masuki dapur. Maka saya ambillah sudut untuk tata settingnya dapur itu. Itu digunakan untuk apa itu video itu? Untuk lomba. Lomba bukan. Program Kemenparekraf ya.
Yang pentas di rumah. Pentas di rumah. Pentas di rumah aja. Tadi Teguh nyebut soal pusing ketika di rumah karena biasa kemana-mana. Ini ontelis. Tekan ontelis. Ini ontelis jauh sebelum guys jadi kayak gini tuh. Sebelum orang-orang demam bersepeda. Milihnya sepeda tua ya? Saya suka sepeda kebo. Sepeda kebo ya? Ontel. Sepeda kebo. Kenapa itu? Sebetulnya kayaknya saya karena besong. Nah, selain itu sepeda kebo itu nggak bisa untuk balapan. Sepeda kebo itu penggunaannya akan untuk nyantai. Ya. Kota-kota santai gitu kan. Karena nih kota, Indonesia kan dia kudu nganggo dami bareng. Tapi kan kebetulan hidupnya di ya. Itu hotel bersejarah Mas. Dapatnya pas KKN itu. Jadi pas dulu saya ikut program KKN penuntasan buta aksara di Kendal. KKN-nya di Kendal kan. Suatu ketika saya pas diajak ke rumah Ketua Karang Taruna ya. Benar ya? Itu saya lihat barang itu sudah dongkrok di gudangnya Mas apa itu lupa saya namanya. Ya. Di Kendal itu, Mas kok duwe sepeda? Lah Kak sampean karep kok. Malah digitu kan. Terus kebetulan saya belum punya sepeda kebo kayak gitu. Akhirnya ya udah tak ganti ongkos saja. Terus tak bawa dari Kendal ke Semarang. Ya. Terus penasaran tak bawa pulang ke Pati. Ya. Balik Semarang lagi. Penasaran tak bawa ke Semarang. Ya. Balik Semarang lagi. Keliling-keliling Semarang dan. Jadi dapat pernah kemana-mana ngontal pakai sepeda kebo itu. Iya. Itu ngontal bermerek atau ora? Sebetulnya biasa. Biasa, enggak. Bukan Brompton ya? Nanti saya jadi nggak sopan. Bayang kalau ontalnya itu Brompton bisa mlebu warung bareng. Itu cukup diparkir depan warung aja. Iya. Oke lah, ngobrol-ngobrol itu gak jelas. Terima kasih Teksa mau datang ke ruang tamu saya. Yang pasti ruang tamu ini tadi sekerjanya meh takkan monolog ini monolog. Kapan-kapan tamunya bermonolog asik kayak. Iya. Mudah-mudahan dari obrolan kami yang ngalor ngidul tidak jelas dan segala macam tadi ada sesuatu yang bisa Anda petik manfaatnya dari pengalaman Teksa menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak didik. Kemudian proses dia berteater, belajar banyak tentang mengelola panggung dan seterusnya. Mudah-mudahan manfaat itu bisa dipetik, dan jika ada manfaat itu silakan share ke orang-orang lain sehingga manfaat itu tersebar lebih luas dan lebih luas lagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen, dan itu pasti akan menjadi energi tambahan buat saya untuk menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren. Oh ya, jika Anda ingin ada orang yang dihadirkan di ruang tamu ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menghadirkan. Demikian akhir dari ruang tamu kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar M. Permana. Yuk berbagi cahaya.